Ada. Salam. Selamat pagi para sedulur. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jadi ada orang yang masih bertanya-tanya tentang syariat sholat. Itu penting atau tidak sih? Kalau saya mengatakan bahwa syariat sholat itulah cikal bakal atau awal muasal dari bagaimana kita mengenal sang pencipta itu dalam dimensi ajaran orang Islam gitu ya. Itu syariat. Sebenarnya kan bukan syariat, asal katanya itu kan harusnya manasik. Manasik itu tata cara sebenarnya. Jadi syariat itu sudah terlanjur ditematkan bahwa itu merupakan yang awal. Padahal syariat itu penetapan sebuah hukum tuh, sebenarnya tuh. Jadi harusnya sholat itu bukan dikatakan sebagai syariat, tapi karena sholat itu sudah ditematkan sebagai hasil dari sebuah buah, hasil dari sebuah ketetapan hukum, jadi dikatakan syariat. Tapi bener sih, syariat sholat itu bener, tapi sholat yang mana gitu kan. Kalau sholat menegakkan aturan ya bener itu, tapi harusnya itu kan kalau sholat yang ritual itu bukan syariat namanya, itu namanya manasik, dari kata mansaka dan tasaka, artinya cara gitu loh, tata cara untuk bisa mengenal sang pencipta gitu loh. Jadi yang dikenal itu kan adalah apa sih yang diperintahkan Tuhan itu. Jadi kalau dimulai dari sholat itu diawali dengan niat gitu kan, niat untuk menuju kepada sang pencipta. Misalnya usolli fardo subhi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala gitu kan. Atau usolli fardo al-jukhri mustaqbil kiblati arba'a adaan lillahi ta'ala, kan begitu kurang lebih. Jadi aku berniat sholat subuh 2 rakaat karena Allah gitu kan. Artinya saya berniat untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan itu dengan menjalankan perintahnya melalui apa yang saya komitmenkan dalam sholat ini gitu. Setelah itu baru takbir gitu kan, Allahu Akbar gitu. Ya, Allahu Akbar itu mengidentifikasikan bahwa dia membesarkan Tuhan itu. Masih dalam ucapan tuh, Allahu Akbar. Ya kan? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini koreksi juga sebenarnya sih. Sebenarnya kata akbar itu bukan mewakili kata maha besar. Akbar itu adalah artinya lebih besar. Kalau mewakili Tuhan, nama Tuhan besar itu namanya kabir. Allahu kabir, harusnya begitu. Padahal sama tuh akar katanya. Alif, kaf, ba dan ro. Akbar itu. Alif, kaf, ba dan ro. Akbar. Tapi kalau bedanya kabir itu ada alif lamnya di depan tuh. Alif, lam, kaf, ba, ro. Itu bedanya tuh. Nah, kalau akbar itu jamak. Dalam tatanan bahasa Arab itu artinya jamak. Kalau al-kabir ada lamnya di depan itu bentuknya mufrad, itu tunggal tuh artinya tuh. Jadi Allahu Akbar sama Allahu Kabir itu berbeda secara pengertiannya. Makanya kata orang-orang nggak pengajian itu tajwidnya harus benar itu. Kalau tajwidnya nggak benar, artinya jadi salah. Iya benar itu. Jadi kalau Anda mengatakan Allahu Akbar, itu salah itu. Kalau kita mau koreksi gitu.
Harusnya bukan Allahu Akbar tapi Allahu Kabir, karena Allahu Akbar itu artinya Allah lebih besar. Apanya yang lebih besar kan gitu. Tapi kalau Allahu Kabir, Allah Maha Besar. Tuh, itu perbedaan secara tatanan bahasa tuh. Allahu Akbar, setelah Allahu Akbar baru takbirul ihram, ya kan? Setelah baca Allahu Akbar, takbirul ihram. Takbirul ihram itu kan bacanya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kayak bacaan waktu takbiran. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha ya kan gitu kalau takbiran. Tapi ini dilanjutin dengan inna solati wa nusuki wa mayahya wa mati lillahi rabbil alamin, gitu kan? Belum ada tuh. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajjahtu wajhiya lillahi fattoros samawati wal ardi hanifan musliman wa ana awalul muslimin. Tuh harusnya begitu tuh. Nah, ini kecelek lagi nih, ada lagi bahasanya melecet lagi, katanya harus tahu tajwidnya, tapi ini juga dia nggak ngerti tajwidnya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajjahtu wajhiya lillahi fattoros samawati hanifan musliman wa ana anal minal musyrikin. Ini rancu nih. Artinya itu kan Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Sesungguhnya aku hadapkan ini wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segenap kepatuhan atau dalam keadaan tunduk patuh. Itu kan sama di surat 3 ayat 83. Ya kan? Dengan tunduk patuhan. Dan aku bukanlah dari golongan orang-orang yang musyrik. Terus lanjutannya, ini benar, masih di sini benar sih sebenarnya. Kalau lanjutan kan 162 sampai 63. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya kan? 62-nya. Dan 3-nya la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Nah, di sini bacaan sholat udah salah di sini. Wa ana minal muslim. Gitu kan? Di situ diartikan sesungguhnya sholatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin gitu. Tuhan semesta alam yang tidak ada sekutu baginya. Dengan demikian itulah aku diperintahkan dan aku adalah termasuk orang-orang yang muslimin. Nah, apa bedanya dengan awalul muslimin dengan minal? Minal itu cuma jadi pengikut, pendompleng. Apa katanya pemimpinnya? Bilang A ikut, B ikut, gitu kan? Jadi minal sama itu beda artinya dengan ketika kalau di 6163 kan katakan la wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Jadi saya nih menyatakan bahwa saya orang yang menyerahkan diri pertama kepada Tuhan gitu. Bukan hanya jadi pengikut. Ya kalau pemimpinnya benar, kalau pemimpinnya nggak benar, lu ngikut yang nggak benar gitu loh. Nah, Abraham mengajarkan menjadi orang yang pertama-tama menyerahkan diri. Maka Anda yang menjadi pengikut pun jadi juga orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar pengikut. Ya kalau pemimpinnya benar, kalau pemimpinnya nggak benar, lu mengikut jadi pengikut yang nggak benar. Makanya hari ini kenapa orang Islam menyatakan minal? Maksudnya orang imam itu dia ngikut imamnya. Minal itu kan pengikut. Hanya mengikut saja apa yang dikatakan imamnya. Jadi makanya dikatakan minal muslimin. Gitu kan? Harusnya awalul muslimin. Nah, itu tajwidnya, apa istilahnya? Udah salah gitu. Ada dua, yang satu Allahu Akbar sama Allahu Kabir.
Yang satu masalah awalul dengan minal. Itu perbedaannya minal sama awal. Awal itu menjadi orang yang pertama, minal hanya jadi pengikut. Nah, kalau cuma minal jadi pengikut, pemimpinnya nggak benar ya, semuanya nggak benar tuh di belakang. Pemimpinnya masuk jurang, lu semua masuk jurang. Pemimpinnya mengajak ke neraka, lu masuk neraka semua. Itu namanya minal, lu ngikut doang, lu kagak berpikir. Abraham mengajarkan untuk awal lu, saya orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi kalau menyerahkan diri kepada Tuhan, dia pemimpinnya Tuhan. Meskipun ada pemimpin sosoknya juga harus sama-sama kepada Tuhan. Jadi antara pemimpin manusia dan yang dipimpin manusia sama-sama menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Pemimpinnya tunduk sama hukumnya Tuhan, yang dipimpin juga tunduk patuhnya kepada Tuhan. Gitu kan? Tapi yang dipimpin tidak akan pernah bisa berjalan tanpa seorang pemimpin. Ini analoginya begini. Kalau di dalam doktrin Islam itu ada namanya, istilah dalam bahasa Arab tuh, la islama ila bil jamaah. La islama ila bil jamaah. Itu artinya tidak ada sistem pengabdian yang berserah diri atau tunduk patuh atau namanya Islam. Tidak ada sistem Islam itu, tidak ada sistem ketunduk patuhan itu kalau tidak ada jamaahnya gitu. La islama ila bil jamaah. Yang kedua, la jamaah ila bil imamah. Tuh. Tidak bisa adanya jamaah atau tidak ada dikatakannya jamaah tanpa adanya imamah, tanpa adanya pemimpin atau imam. Jadi nggak bisa dikatakan adanya umat atau jamaah atau rakyat kalau nggak ada pemimpinnya. Dia nggak bisa dikatakan rakyat itu. Atau dia nggak bisa dikatakan umat atau jamaah kalau nggak ada imamnya, nggak ada pemimpinnya, nggak bisa. Nah, ya, jadi pertama itu la islama ila bil jamaah. Tidak adanya sistem yang Islam atau sistem yang ketunduk patuhan itu kecuali tidak bisa dikatakan adanya Islam, sistem ketunduk patuhan itu kalau tidak ada jamaahnya. Yalah, bagaimana sistem itu kalau nggak ada jamaahnya? Tapi nggak bisa dikatakan jamaah ada atau umat atau rakyat tidak ada kalau tidak ada pemimpinnya. Jadi dikatakan jamaah itu ada kalau ada pemimpinnya, ada yang mimpin. Makanya dikatakan la jamaah ila imamah. Maka lanjutannya la imamah ila imamah bil itoah. Tidak ada namanya pemimpin, tidak bisa dikatakan adanya pemimpin kalau tidak ada itoah, ketaatan itoah itu. Ya. Jadi kalau Anda diberikan sosok pemimpin, maka Anda harus tunduk sama pemimpinnya gitu loh. Kalau Anda tidak tunduk sama pemimpinnya, ya ngapain? Nggak ada pemimpin gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang orang bingungnya tuh ada pemimpin tapi yang jadi pemimpin dirinya sendiri untuk memimpin. Nah, terus ngapain ada pemimpin? Berarti ada dualisme kepemimpinan tuh. Karena didatangkan sosok sebagai pemimpin, maka Anda dijadikan yang dipimpin. Nanti suatu saat Anda juga kan berada di posisi pemimpin kalau Anda sudah siap menjadi pemimpin. Ya kan? Seorang pemimpin awalnya dipimpin. Tapi kalau di awalnya dipimpin tidak mau dipimpin, ya mana bisa jadi pemimpin gitu. Dia harus tahu syarat-syarat menjadi seorang pemimpin. Gitu loh. Jadi kan Tuhan juga kalau dianalogikan Tuhan itu sebagai pemimpin, kita sebagai orang yang dipimpin atau hambanya, seseorang tidak akan bisa dijadikan pemimpin atau dijadikan khalifah atau penguasa sebagai pengganti Tuhan kalau dia belum dikuasai.
Jadi kuncinya kalau Anda ingin berkuasa, Anda harus dikuasai dulu. Dikuasai oleh siapa? Oleh penguasa. Penguasanya siapa? Tuhan. Gitu. Walaupun Tuhan nanti akan memberikan prototipe sebagai pemimpin. Gitu. Diuji dulu, kamu bisa nggak tunduk sama pemimpin. Kalau kamu tunduk sama pemimpin, baru gitu, kamu nanti dijadikan seorang pemimpin. Jadi ada proses, itu harus dilalui. Jadi kita dapat tuh, la islama illa bil jamaah. Tidak ada sistem Islam kalau tidak ada jamaahnya. La jamaah illa bil imamah. Tidak ada jamaah kalau nggak ada pemimpinnya. La imamah illa bil ito'ah. Tidak ada kata pemimpin kalau tidak ada yang mentaati. Jadi didatangkannya pemimpin ya harus ditaati gitu loh. Kalau nggak ditaati ya ngapain ada pemimpin. Kenyataannya orang punya pemimpin tapi dia lebih yang menjadi pemimpin dirinya sendiri. Itu susahnya di situ tuh, ketika dihadirkan seorang pemimpin dia lebih menjadikan dirinya sebagai pemimpin. Berarti secara tidak langsung ada dualisme kepemimpinan di dalam diri orang itu. Ya terkadang ikut pemimpin, terkadang dirinya menjadi pemimpin gitu loh. Nah itu lah imamah illa bil ito'ah. Tidak ada namanya pemimpin kalau tidak adanya ketaatan. La ito'ah illa bil bai'ah. Tuh terakhir tuh. Tidak adanya ketaatan kalau tidak adanya sebuah perjanjian. Maka diikat dengan perjanjian itulah menjadi sebuah ketaatannya. Nanti dari ketaatannya itulah harus ada pemimpinnya. Setelah pemimpinnya maka melahirkan yang namanya jamaahnya. Setelah jamaahnya lahir baru terciptalah yang namanya sistemnya. Gitu kan? La islama illa bil jamaah. La jamaah illa bil imamah. La imamah illa bil ito'ah. La ito'ah illa bil bai'ah atau perjanjian. Nah, itu penggambarannya. Ya. Setelah membacakan inna sholati wa nila sajikal wa bijalika umitu wa ana awal muslimin, barulah setelah takbir tadi kan, barulah bacaan takbirul ihram dilanjuti dengan apa itu? Bacaan Al-Fatihah atau pembukaan. Tadi di awalnya setelah takbir itu ketika orang berdiri ya, berdiri tegak sedang mau melaksanakan sholat, itu simbol daripada orang bersedia atau siap-siap untuk menghadap Tuhan. Itu simbolnya berdiri ya. Setelah berdiri habis niat mau menghadap Tuhan, terus setelah menghadap Tuhan berdiri, habis itu takbir, memberikan sebuah pernyataan tentang kebesaran Tuhan. Habis itu Allahu Akbar, takbir. Habis itu tangan sendekep. Nah, tangan sendekep itu simbol daripada orang yang siap diatur. Sendekep tuh, sendekep tangan menutup di antara dua-duanya tuh, seperti kayak orang mati ditutup gitu. Itu sendekep tuh, simbol dari orang yang siap diatur tuh, atau berserah diri tuh, dah diri pada hukumnya Tuhan, siap untuk diatur. Setelah takbirul ihram terus dilanjutkan sampai dengan pembacaan Al-Fatihah. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Tuhan semesta alam, atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya kan? Nah, itu dijelasin itu kan, bahwa Allah itu bersifat Rahman dan Rahim. Ya kan? Itu membuat sebuah pernyataan, pembukaan daripada pernyataan bahwa saya siap diatur dan saya siap dibimbing oleh Tuhan. Itu Al-Fatihah tuh. Yang kedua, alhamdulillah hirobil alamin. Segala puji bagi Robnya semesta alam. Jadi puji-pujian itu adalah sebenarnya milik, bukan bagi. Karena alhamdulillah hirobil alamin, bukan segala puji bagi Allah. Ngapain juga Allah dipuji-puji? Lah,
Gila pujian apa dia? Kan gitu. Allah itu bukan dipuji, tapi harusnya perkataan itu, pernyataan alhamdulillah, hi, robbil ya, hi, robbil, hi itu. Alhamdulillah, hi itu bukan bagi, bukan peruntukan. Hi kan dari kata hu, gitu. Alhamdulillah, hi bukan alhamdulillah hu, tapi asal katanya hu, merujuk kepada dia tuh. Hu, alhamdulillah hirob, hirob, alhamdulillah itu hi-nya rob, ya. Alhamdulillah itu hu-nya rob, atau alhamdulillah itu puji-pujian itu miliknya rob, bukan bagi. Lu ngapain Tuhan dibagi pujian atau Tuhan dikasih puji-pujian? Lu ngapain? Orang sudah terpuji kok dipuji-puji. Gue ganteng ya, gue ganteng. Lu puji-puji lu ganteng banget lah, nggak usah lu puji. Gue udah ganteng kan begitu. Ya kan, cuma kalau gue jelek, lu puji-puji ganteng lah, itu namanya dusta. Jadi he itu menyatakan tentang milik, kepemilikannya dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau Alamin. Ini kalau mau dijabarin Al-Fatihah kan juga mau panjang, satu mesti dijabarin kata-katanya. Alhamdulillah itu apa? Alamin itu banyak ya. Jadi intinya kan saya mau gambarkan tentang syariat sholat. Alhamdulillahirabbil amin. Segala puji itu, puji-pujian itu miliknya Allah. Bukan diperuntukkan Allah. Miliknya si Rob semesta alam itu. Pemiliknya adalah si Rob tadi itu, pengatur alam semesta. Gitu. Alhamdulillahirabbil, bukan diperuntukkan untuk dia. Jadi salah hari ini orang kalau mindsetnya masih memuji-muji Tuhan. Yang dipuji itu manusia. Yang berhak memuji itu ya Tuhan, bukan manusia. Kalau manusia memuji itu dusta. Ya bisa benar bisa dusta gitu maksudnya. Tapi kalau Tuhan yang memuji, ya memang pujian punya dia. Jadi yang berhak memuji itu dia. Kenapa dia memuji? Karena perbuatanmu, karena akhlakmu. Dan Tuhan dipuji-puji lah ngapain? Tapi bukan berarti salah. Jangan balik nih. Ntar ada orang muji Tuhan lu salah-salahin lagi. Ya. Ini cuma pengetahuan supaya Anda tahu gitu loh. Karena saya beritahu Anda sudah dewasa. Kalau masih kecil saya nggak kasih tahu. Nanti berantem. Jadi pokoknya kalau saya kasih tahu begini terus jadikan sebuah ancaman atau menyalah-nyalahkan, ya Anda belum dewasa itu. Kalau Anda masih menyalahkan orang lain itu namanya Anda belum dewasa. Namanya ajaran yang benar itu bukan menyalahkan. Ajaran yang benar itu menyadarkan. Jadi membuat orang itu sadar tanpa harus menyalahkan. Gitu loh. Kalau menyalahkan terjadi perselisihan. Iya enggak? Anak SMA nyalain anak TK. Nangis anak TK-nya pulang ngadu sama mamanya. Ya anak TK loh, ya jelas masih belum ngerti, jangan disalahkan tapi diluruskan. Disadarkan, oh gini. Orang nggak ngerti. Nggak ngerti lu marah-marahin, ya nggak bisa lah. Nanti kalau dia sudah sama-sama SMA, baru dikasih pengertiannya gitu. Jadi butuh proses dan butuh kesabaran ngadepin anak kecil gitu. Ya, jadi jangan disalahkan. Artinya ketika mereka tidak tahu, ya sadarkan. Tapi jangan dipaksakan sampai dia memahami. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu bukan puji-pujian yang diperuntukkan oleh Tuhan, tapi pujian itu miliknya Tuhan. Jadi kalau kita berperilaku terpuji di mata dia, dialah yang berhak memuji kita. Itu kan. Kalau ada orang memuji nggak apa-apa juga. Ya alhamdulillah aja puji gitu. Tapi jangan congkak, jangan besar kepala ketika dipuji. Karena manusia itu pujiannya
biasanya tidak tulus, tidak murni seperti bagaimana Tuhan memuji, gitu loh. Ya orang muji lu kan karena punya jabatan, pangkat, harta, kedudukan, itu dipuji lo. Kapan jatuh juga diinjek-injek lo. Ayo, ketawa jatuh lu nggak punya jabatan, diinjek-injek sama orang. Siapa dia kan begitu manusia. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang kedua yang ketiga ar-Rahmani Rahim. Nah, pengulangan lagi untuk menyatakan bahwa Rahman dan Rahim itu harus menjadi bagian dari dalam diri manusia itu sendiri. Baik pengasih maupun penyayang. Udah dikasih, disayang lagi, coba. Nah, itu sifatnya Tuhan tuh. Udah dikasih, disayang. Kalau dia kasih dan sayang, komplit tuh. Alhamdulillah, Rahman Rahim, Maliki Yaumiddin. Membuat sebuah pernyataan dalam sholat itu. Maliki Yaumiddin, oh dialah penguasanya, dialah penguasa sistem, atau dia yang menguasai sistem, di mana sistem ini selalu berganti. Ada sistem baik dan ada sistem buruk, ya kan? Sebagai suatu pembalasan bagi sistem yang buruk dibalas dengan yang baik dibalas dengan yang buruk. Ya itu sebuah siklus, itu perputaran itu suatu sistem. Dialah penguasanya. Jadi kalau dia penguasanya, kamu ingin berkuasa, maka ikutilah cara-cara dia supaya kamu bisa diberikan hak untuk berkuasa suatu saat. Ya, tapi harus pakai caranya dia, bukan caranya kita. Kadang-kadang kita mau berkuasa pakai caranya kita, ya susah. Gitu loh. Nanti kamu akan menemukan benturan gitu di situ, ketika pakai cara kita sendiri. Karena orang ingin berkuasa, ingin menjadi pemimpin ya dengan caranya dia, bukan dengan cara pikirannya kita. Mentok pikiran kita. Iya, karena kita tidak seperti dia gitu. Maka kalau kamu pengen jadi penguasa atau pemimpin, ya harus seperti dia. Gitu lah syarat-syaratnya. Terus Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan dan hanya kepadamu kami a'budu, kami mengabdi. Kalau kita mengabdi pasti kita diberikan pertolongan sama dia. Maka jangan pernah mengambil siapapun penolong selain dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dan dengan pengabdian itulah kamu nanti akan ditolong gitu loh. Iyyaka na'budu, a'budu. Mengabdi, pengabdianku hanya kepada dia. Maka pasti ketika aku mengabdi, aku akan ditolong. Bagaimana caranya mengabdi? Itu kan menjalankan perintah dan larangan. Salah satu perintah Tuhan itu adalah bersabar. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Maka ketika orang berdoa, ya Allah tolonglah aku, caranya bagaimana Allah menolong? Ngasih itu tuh mukjizat tuh. Tring, abrakadabra, tring, kamu ditolong gitu. Ada orang datang, tring, ditolong, bukan begitu. Jadikan sifat-sifat sabar itu sebagai penolong. Sabar dan sholat. Ya, sabar yang sudah kita jelaskan kemarin. Begitu banyak kriteria sabar itu. Dan sholat. Sholatnya ya pengkabaran sholat, hari sabat sholat, sedekah sholat, berhubungan atau baca Quran sholat. Terus berkomitmen takwa sholat, komitmen sholat. Apa itu? Yusollu ala nabi. Yusollu itu kan dukungan. Allah dan Rasulnya bersalawat kepada Nabi gitu. Kan dari kata solu juga itu. Sholat, tapi diartikan sebagai salawat. Salawat itu bukan menyeru-nyeru salawadaru alaina atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bukan begitu salawat. Salawat kan dari kata solu itu di surat berapa? 3356. Yusollu ala nabi. Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Dan orang-orang mukmin disuruh bersalawat kepada Nabi. Bersolu kepada Nabi. Solu itu artinya kan sholat juga itu. Jadi sholat juga bisa berarti adalah dukungan,
Allah dan malaikat-malaikatnya memberikan dukungan kepada Nabi. Karena dia lagi sedang berjuang untuk menegakkan hukum-hukumnya Tuhan, aturannya Tuhan. Jadi Kak, Allah dan malaikatnya itu bersalawat, memberikan dukungan kepada Nabi. Apa bentuk dukungannya? Ya wahyu. Diajarkan dia wahyu gitu oleh Allah dan para malak-malaknya itu. Ya termasuk alam ini kan malak-malaknya Tuhan, malaikat-malaikatnya Tuhan. Kayak burung gagak itu kan malaknya Tuhan. Ya kan ketika Qabil dan Habil akhirnya ketemu dengan burung gagak, itu malaknya Tuhan tuh. Alam ini bagian dari malaknya Tuhan. Dia memberikan dukungan dengan memberikan pewahyuan. Allah mendukung Nabi dengan mewahyukan. Terus selanjutnya di bawah, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang mukmin, berikanlah salawat kepada Nabi, berikanlah dukungan kepada Nabi. Apa bentuk dukungannya orang-orang mukmin? Bukan nyebut-nyebut Yusallu ala Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yusallu ala Nabi. Bukan begitu. Siapa dukungan itu Nabi? Cuma diseru-seru begitu. Jadi apaan diseru begitu Muhammad? Ya kan? Jadi dulu masa perjuangannya Nabi Muhammad dalam rangka menegakkan dinnya Tuhan itu, kamu disuruh bersalawat. Allah sudah memberikan dukungan berupa wahyu, kamu memberikan dukungan dalam perjuangan Nabi dengan mengorbankan harta dan jiwa kamu. Itu namanya yusollu ala Nabi. Salawat kepada Nabi, berikan dukungan itu berupa harta dan jiwamu. Hartanya sodako, jiwanya itu pengkabaran. Nabi memberikan pengkabaran, kamu juga memberikan pengkabaran. Makanya dijelaskan di surat 61 ayat 10 sampai 11, maukah aku kutunjukkan satu perniagaan atau suatu transaksi atau jual beli yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya dengan harta dan jiwa kamu. Itu yang namanya yusollu ala Nabi, bersalawat kepada Nabi itu gitu loh. Bukan nyebut-nyebut. Itu di surat 33 ayat 56 tuh, yusollu ala Nabi. Jadi ini mesti digeser lagi, diluruskan lagi seperti itu. Nah, jadi ketika dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan pengabdian itulah hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dengan pengabdian itulah kamu nanti akan ditolong. Bagaimana caranya Allah menolong? Dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itu loh. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu, kalau kamu sudah tahu mengabdi dan ditolong, apa bentuk pertolongannya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang benar. Tunjukkanlah kami jalan yang siratal mustaqim. Itu akim, dari kata akim. Akimu sholat, tegakkan sholat. Ya, akim, yakumu, akoma, koma. Kim itu artinya mustaqim, kim itu artinya menegakkan. Ya, jadi mustaqim itu adalah jalan yang menegakkan, itu adalah jalan yang hanif tuh, jalan yang hanif itu lurus ya. Kalau tegak itu akim. Ya, yang menegakkan. Bagaimana jalan itu bisa tegak gitu, tegak, lurus. Tidak bengkok-bengkok, tidak naik turun, tidak leng-lengan. Kadang benar, kadang kagak, kadang hilang, kadang kagak. Bukan begitu. Namanya hakim, lurus, tegak lurus, tidak bengkok-bengkok, tidak menoleh kiri kanan atau menoleh ke belakang. Enggak, lurus, tegang, pandangan lurus ke depan. Ihdinas siratal mustaqim. Terus siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub bi alaihim waladdallin. Jadi siratal mustaqimnya itu dia minta, kita minta tuh waktu sholat dulu. Tunjukkanlah kami jalan yang menegakkan Tuhan. Ya, jalan yang untuk bisa menegakkan kami. Nah, dijawab sama Tuhan, siratal ladzina an'amta, yaitu jalan orang-orang yang telah aku berikan nikmat. Maka kalau kamu mendapatkan siratal mustaqim dari Tuhan itu contoh kepada orang-orang yang dulu pernah aku berikan nikmat.
jalan yang telah aku berikan nikmat. Siapa sih jalan orang yang telah engkau berikan nikmat itu? Dijelaskan di surat 1958, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dari Nuh dan pengikutnya, dari Abraham dan Yakub, dan orang-orang yang kami beri petunjuk dan kami pilih. Tuh. Jadi jalannya para nabi yang harus kamu jadikan ukuran itu untuk mendapatkan Shirathul Mustaqim tadi. Bukan dengan jalan pikiranmu, bukan dengan cara jalan pikiran yang lain, tapi jalan yang sudah pernah berhasil. Dan itu kita ambil contohnya, kita ambil suri teladannya tuh. Di surat 33 ayat 21, di dalam diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah. Tuh. Uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Uswah itu adalah contoh, hasanah itu adalah teladan. Jadi uswatun hasanah, contoh yang menjadi teladan. Jadi di dalam diri Rasulullah atau para nabi-nabi itu menjadi contohnya kita untuk mendapatkan jalan kenikmatan itu yang pernah diberikan Tuhan tadi. Ihdinas Shirathul Mustaqim, Shirathul ladzina an'amta, jalan orang-orang para nabi itu, dan bukan jalan orang-orang yang Shirathul an'amta alaihim ghairil maghdub, dan bukan jalan-jalan yang maghdub. Jadi ada dua jalan tuh, Shirathul Mustaqim sama Shirathul maghdub. Yang kamu tempuh di mana nih? Shirathul Mustaqim atau Shirathul maghdubnya? Walaupun Anda berquran, Anda baca Quran, Anda mengerti Quran, tapi kalau Anda memilih Shirathul maghdubnya, Anda akan disesatkan. Dengan Quran sendiri Anda bisa tersesat. Dengan Quran itu juga Tuhan bisa memberi petunjuk. Jadi ada dua jalan ini. Kamu pakai Quran tapi kamu dapat petunjuk, kamu pakai Quran juga kamu bisa disesatkan. Nah, kenapa bisa disesatkan? Karena kamu mengikuti jalan menurut pikiranmu, bukan menurut pikirannya Tuhan. Nah, menurut pikirannya Tuhan, ya bersedia diatur, mau diatur itu, bukan dengan cara berpikir, mentafsirkan sendiri, berpikirkan sendiri. Ini harusnya begini menurut siapa? Menurut pikiranmu kan? Bukan menurut pikirannya Tuhan. Kalau menurut pikirannya Tuhan itu, ya, ayat ini dijelaskan oleh ayat ini. Ayat ini dijelaskan oleh ayat ini. Ayat ini dijelaskan ayat ini. Ayat ini terus. Kalau belum jelas ya satu Quran jelasin. Jadi ayat itu saling menjelaskan satu sama lain. Bukan ayat ini jelaskan oleh pikiranmu, nggak bisa. Jadi kalau Anda menjelaskan sesuatu tentang ayat, terus penjelasan ini bukan kamu jelaskan menurut pikiranmu, tapi menurut ayat lain. Gitu loh. Ini penjelasan di ayat lain. Nah, sebelum jelas juga dijelaskan lagi di ayat lain. Gitu loh, seperti tadi itu Shirathul Mustaqim. Yang mana sih Shirathul Mustaqim itu? Yaitu Shirathul ladzina an'amta. Yang mana Shirathul ladzina an'amta itu? Yaitu 1958 tadi, yaitu jalan yang pernah ditempuh para nabi. Gitu loh. Jadi nggak boleh kamu menafsirkan sendiri. Kamu menafsirkan sendiri disesatkan sama Tuhan. Koslet nanti kamu. Ya. Nanti keluar jalur itu. Masih syukur kalau Tuhan masih ngingatin, tapi kalau Tuhan sudah biarkan ya ribet urusannya. Itu Shirathul ladzina an'amta dan bukan Shirathul maghdub atau ghairil maghdub. Bukan jalan-jalan yang engkau murkai, maghdub. Jadi ada jalan yang menegakkan, ada jalan yang menyesatkan tuh, Shirathul maghdub. Jalan yang dimurkai gitu. Shirathul maghdub apa itu? Shirathul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Shirathul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub bi alaihi ghairil maghdub bi alaihi mana sih? Shirathul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub bi alaihim walad dolim walad dolan. Habis itu dikatakan yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat dan bukan jalan orang-orang yang
kamu murkai, dan juga bukan jalan orang-orang yang dolin atau dolan tuh. Dolin dari kata dolan sama, dolin dolan cuma beda fathah aja. Itu diartikan sesat di situ tuh. Yang benar sesat, tapi ya sama aja. Di 93 ayat 7 kan wajana kak dolan fahada. Orang yang bingung. Bingung kan seperti orang tersesat tuh. Ya, jadi dikatakan walat dolin itu bukan jalan orang-orang yang tersesat, atau bukan jalan orang-orang yang dimurkai Allah, dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Itu pernyataan tentang surat Al-Fatihah. Bentar. Nah, setelah bacaan Al-Fatihah dilanjutkan dengan bacaan apa itu? Surat pendek. Misalnya surat pendeknya itu apa itu yang gampang itu? Inna apa itu? Misalnya apa tuh? Misalnya surat Al-Ma'un bacaan pendek tuh, habis Al-Fatihah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Nah. Tahukah kamu orang yang mendustakan din? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tuh. Lu tahu enggak orang yang mendustakan din itu? Ayat keduanya kata, fazalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim tuh. Itu ada suatu larangan tuh. Ketika ada orang mengatakan dirinya menegakkan din, tapi dia mendustakan itu dinnya. Kenapa? Karena dia menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim. Anak yatim itu kan dalam pembinaan, dalam pemeliharaan. Jadi ketika nanti kamu punya anak didik gitu, kayak misalnya Koko punya anak didik tuh, misalnya si Asma, si siapa, istrinya, terus si Cinta punya anak didik, misalnya namanya si Wail, gitu. Nah, misalnya ya, itu nggak boleh dihardik itu, diacuhkan, dihardik tuh, diacuhkan, dimarah-marahin gitu. Dibentak-bentak nggak boleh tuh. Anak yatim itu nggak boleh dalam hal pengajaran ya, dalam pengajaran Quran, dalam ngedidik gitu. Atau bego nih anak didiknya gitu. Jangan dihardik gitu, atau tidak diindahkan, atau tidak dilakukan pembinaan. Itu mendustakan din kata Tuhan tuh. Jadi kalau Anda menghardik anak yatim itu sama dengan mendustakan din, tapi ngomongnya menegakkan din, kan ribet tuh. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wala tu'amil miskin. Tuh. Wala yaudu ala tu'amil miskin. Dan orang-orang yang tidak pernah memberi makan kepada orang miskin. Apa itu? Memberi makan orang miskin, memberi makanan, nggak pernah pekabaran tuh. Jadi mendustakan din itu salah satunya menghardik anak yatim, tidak melakukan pembinaan kepada anak-anak yatimnya, anak-anak binaannya, anak didiknya, dan juga tidak melakukan pengkabaran kepada orang-orang miskin. Ya, tidak memberikan pengkabaran, pemberitahuan tentang hukum-hukum Tuhan kepada orang miskin tuh. Ya. Itu mendustakan din tuh. Maka fawailul musallin, maka celakalah sholatnya dia. Yaitu apa itu? Fawailul musallin, maka celakalah sholatnya itu. Fawailul musallin, maka celakalah. Yang mana tuh? Allazina hum an sholatihim sahu. Yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Kenapa sholatnya lalai itu? Karena dia tadi itu menghadirkan anak yatim, tidak memberikan pembinaan kepada anak yatim, tidak memberikan pengkabaran kepada anak yatim. Nah itu dikatakan Tuhan itu lalai dari sholatnya, lalai dari perintahnya. Yang dilanjutkan dengan ayatnya allazina hum yurauna
Yurouna itu orang-orang yang sholatnya berbuat ria. Jadi dia pengkabaran tapi pengen dihargai. Waktu dia pengkabaran ingin menunjukkan eksistensinya dia, bukan Tuhannya. Wah, ini gue hebat loh, ini gue hebat loh, bukan begitu. Itu ria tuh. Makanya mendustakan din itu ya begitu. Ini berkenaan dengan akhlak. Jadi pengkabaran pun juga ada caranya, ada tata caranya. Yang kamu besarkan itu Tuhannya atau dirimu gitu. Nah, yang ingin terlihat hebat itu dirimu atau Tuhannya. Maka ketika kamu seperti itu, sholatmu jadi ria. Itu cirinya orang mendustakan din. Itu misalnya surat pendeknya dibaca, gitu kan? Jadi dari rangkaian sholat Al-Fatihah sebagai pembukaan pernyataan tentang bagaimana dia mengetahui siapa itu Tuhannya, terus dilanjutkan dengan surat pendek untuk mengenal aturan-aturan perintah dan larangannya, perintahnya apa dan larangannya apa. Maka setelah dia memahami dalam bacaan sholat itu, dia mulai ruku. Ruku dari kata arka'u, ruku itu artinya menyetujui, simbolnya membungkukkan diri itu. Kalau orang Jepang, hai itu setuju tuh, ya, dia menyetujui apa yang sudah dibaca tadi tuh. Sebuah pernyataan itu yang dibaca itu dia menyetujui ruku, ya, arka'u, ruku. Saya menyetujui itu apa yang telah engkau wahyukan kepada kami dalam surat Al-Fatihah dan surat pendek tadi. Maka kami tahu aturan-aturannya, gitu kan? Karena waktu sholat itu kan pakai bahasa Arab. Otomatis orang Arab ngerti waktu dia baca begitu. Perintah-perintahnya apa, larangannya apa. Nah kalau kamu bahasa Arab begitu, ngerti perintahnya enggak, ngerti larangannya kan enggak. Baca tinggal baca. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Nggak ngerti apa yang kamu baca itu, nggak ngerti apa yang kamu zikirkan, nggak ngerti apa yang kamu lakukan itu dengan bacaan itu. Seperti orang mabok itu. Surat berapa itu kalau 4 ayat 43 ya. Dan janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Ini bukan berarti sholatnya minum-minuman. Habis minum bro, gua nggak berani sholat. Kan ada itu ayatnya, nggak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Siapa yang ngomong begitu? Mabuk itu artinya jangan kamu sholat tapi kamu tidak ngerti apa yang kamu lakukan dengan sholat itu. Ya, jadi sholatnya bukan dalam keadaan mabuk. Sama dengan pengkabaran itu juga lagi sholat. Jangan kamu melakukan pengkabaran tapi kamu tidak ngerti apa yang kamu kabarkan gitu. Yang kamu kabarkan itu Tuhan atau dirimu gitu. Atau yang kamu kabarkan itu kamu ngerti nggak sih apa yang kamu kabarkan? Jangan sampai kamu mengabarkan orang kamu tidak ngerti, orang yang dikabarkan juga tidak ngerti. Artinya sama-sama tidak ngerti yang dikabarkan itu apa gitu loh. Itu maksudnya. Ya, jadi sholat dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jadi pengkabaran itu nggak boleh kalau kamu melakukan pengkabaran tapi kamu juga nggak ngerti apa yang kamu kabarkan. Maka kabarkan aja ayat-ayat yang sudah diwahyukan. Utslu, bacalah apa yang telah diwahyukan. Jangan baca yang belum diwahyukan. Makanya pada ngaco kepalanya. Nggak ngerti, pengertiannya dibuat-buat sendiri, dicari-cari sendiri. Nggak bisa. Maka ketika kamu saja menyampaikan tidak mengerti apa yang kamu sampaikan, bagaimana yang disampaikan tambah kagak ngerti. Jadi aur-auran dua-duanya puyeng. Ya. Pengen nggak puyeng minum bintang 7. Itu. Ya. Tuh. Jadi setelah ruku itu bentuk daripada menyetujui tentang apa yang sudah dikomitmenkan, sudah dibacakan, sudah dipahami aturan-aturannya. Maka ruku itu bentuk gambar menyetujui. Makanya dalam ruku itu dibaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Itu memberikan sebuah pernyataan tentang Maha Suci Tuhan, tentang apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Itu bentuknya.
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kenapa sampai 3 kali? Karena untuk meyakinkan diri kita, supaya kita ingat bahwa Maha Suci Tuhan tentang apa yang telah diajarkan kepada kami tentang subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi artinya bahwa Maha Suci Robku, pemeliharaku, pengaturku, yang Maha Agung, dan segala puji baginya, segala puji miliknya. Jadi memberikan sebuah statement dalam ruku itu bahwa dia membenarkan, mensucikan begitu, bahwa pujian ini memang milik dia, dan Maha Suci itu adalah pemeliharaku dan pengaturku gitu. Sampai 3 kali disebut gitu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, untuk memantapkan di dalam penjiwaan seseorang gitu. Karena dia menyetujui apa yang telah dia ikrarkan tadi, dia ucapkan tadi dalam bacaan sholat. Terus yang kedua, Sami Allahu liman hamidah, gitu kan? Apa itu Sami Allahu liman hamidah? Sami Allahu liman hamidah itu artinya Allah mendengar orang yang memuji atas kebesarannya dia itu. Sami Allahu liman hamidah, ya kan? Setelah dia setuju dengan pernyataan-pernyataan yang sudah diikrarkan, lalu Allah mendengar tuh dengan pujiannya apa tentang hukum-hukumnya Tuhan itu, dia mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Habis itu dia beranjak kepada sujud tuh. Sujud dari kata sajada. Ya kan, sajadah itu artinya tunduk patuh, atau sujud itu dia siap untuk melaksanakan perintah-perintahnya, siap melaksanakan aturan-aturannya. Jadi ruku itu menyetujui tentang pernyataan-pernyataan tadi, sujud itu bentuk daripada sudah siap untuk melaksanakan perintahnya. Baca lagi tuh habis sujud, dalam bacaan sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya sama tuh. Nah, pujian lagi tuh diberikan pujian lagi itu memuji tentang hukum-hukum dan ketetapannya atau perintah-perintahnya. Nah, dia sujud itulah gambaran dia siap melaksanakan perintahnya Tuhan, melaksanakan aturannya Tuhan. Maka ketika dia sudah sujud, dia bangun tuh, duduk di antara 2 sujud. Nah, duduk di antara 2 sujud itu adalah dia memikirkan kembali bahwa apa yang dia mau laksanakan ini bukan sesuatu hal yang mudah, berat ternyata dia menjalankan aturannya Tuhan ini. Dia coba renungi lagi tuh di antara 2 duduk di antara 2 sujud. Bener nih, bisa nggak gue, sanggup nggak gue lakukan ini, bisa nggak gue jalankan ini. Itu dia mikirkan begitu. Terus bacanya apa itu? Nah, kalau ini duduk di antara 2 sujud sebenarnya ada bacaannya saduran sebenarnya. Kan kalau bacanya itu Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni, gitu kan. Nanti kan sebenarnya bacaannya ini tambahan sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa. Itu artinya tuh, ya Allah ampuni dosaku, kasihanilah aku, tutuplah aibku, angkat derajatku, berilah aku rezeki, berilah aku petunjuk, sehatkan diriku, dan ampunilah aku. Jadi waktu duduk di antara 2 sujud ini, dia memohon pengampunan dari Tuhan itu bahwa apa yang dia mau laksanakan ini, perintah-perintahnya ini sungguh berat, ini berat sekali. Maka dia pikirkan itu dengan dia, Tuhan ampuni dosa-dosa aku Tuhan, ini berat nih yang saya mau jalankan, gitu kan. Itu bahasanya begitu. Lalu dia sujud, maka dia harus sujud lagi tuh, berat nih untuk melaksanakan ini, berat, dia harus sujud lagi. Ketika dia sujud lagi, itu siap untuk melaksanakan, gitu kan, siap untuk menjalankan itu. Nah, habis itu baru dia duduk di antara 2 sujud yang terakhir tuh. Nah, waktu duduk di antara 2 sujud yang terakhir, disitulah dia benar-benar siap untuk diatur, siap untuk melaksanakan. Dengan itu menyatakan bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan, tempatku bergantung, tempatku berlindung, tempatku berharap, tempatku mohon pertolongan, tempat bagaimana
dia mengesahkan dengan bentuk jari yang ditunjukkan. Cuma hanya ada satu pengabdian, yaitu engkaulah Tuhan. Gitu kan? Bacanya gimana tuh? Bacanya gimana tuh? Gue udah agak lupa tuh. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillahi. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadihi solihin, gitu kan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, gitu kan. Yang artinya segala penghormatan kuberikan, salawat serta kebaikan hanya milik Allah. Semoga kesejahteraan tercurahkan kepada engkau, wahai Nabi, juga rahmat Allah dan berkahnya. Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Gitu kan sebenarnya bacaannya. Terus bacaan akhirnya tuh dilanjutkan, habis atayatu mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillahi robbil Ilahi assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadi solihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Terus Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim ala ali Ibrahim wa innaka hamidum majid. Yaitu bacaan tahiyat itu menunjukkan bahwa dia benar-benar mengeksahkan Tuhan, mentauhidkan ajarannya Tuhan. Maka bentuk rasa terima kasihnya telah perjalanan tentang Shirathul Mustaqimnya ditunjukkan dalam sholat itu. Maka dia bersaksi kepada Allah, bersaksi juga kepada Muhammad. Terus di mana Muhammad mendapatkan petunjuk dulu mengikuti Nabi sebelumnya itu Ibrahim, sholatnya Ibrahim, maka dia mengikuti sholatnya Ibrahim, gitu kan. Terus dengan ditutup apa itu innaka hamidum majid, ya, pujian lagi, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Itu terakhir setelah sholat itu. Baru diucapkan kata salam, salamun alaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, panjangnya gitu kan, 2 kali assalamualaikum. Maksudnya noleh ke kanan itu mengucapkan damai sejahtera, kamu memberikan damai sejahtera itu kepada orang di sekelilingmu, di sebelah kananmu. Siapa itu sebelah kanan, sebelah kirimu? Ya tetangga kiri kananmu itu, kasih tahu tuh damai sejahtera. Berikan kedamaian, kesejahteraan kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu, di dekatmu, di tangga terdekatmu. Apa? Atas kebenaran tentang Tuhan itu. Nah, itulah makna daripada sholat yang sesungguhnya, gitu loh. Jadi itu urutan-urutannya. Kalau masalah 2 rakaat jadi 4 rakaat, 3 rakaat, kenapa? Itu hanya bentuk tambahan-tambahan yang dibuat manusia untuk membedakan waktu-waktunya. Kenapa ada 3, kenapa ada 4, kenapa ada 2, gitu loh. Itu tambahan-tambahan aja yang diberikan kepada manusia untuk lebih mengingat, mengulang-ulang kembali yang dilakukan selama 1 hari 5 kali dalam ibadat sholat, di ritual sholat. Nah, itu sebenarnya permaknaannya. Tapi kan itu kan semua itu, sholat itu, syariat sholat itu atau manasik sholat itu hanya sebuah cara untuk menjadikan kamu memahami esensi daripada sholat itu. Maka tingkatan kamu setelah sudah sampai di fase tata caranya, baru naik ke tingkatannya apa itu? Tarekat. Apa itu kemarin tarekat itu? Kalau syariat ini kan udah kebalik-balik gitu kan. Kalau syariat tadi kan caranya, sebenarnya bukan syariat, maksudnya katanya manasik tuh, manasik itu caranya. Terus nanti yang kedua tarekat tuh metodenya, gitu kan. Habis metodenya, hakikatnya, mendapatkan hakikat daripada apa yang
sudah kamu pahami dari cara tadi itu. Maka ketika sudah dapat hakikatnya, baru kamu bisa mengenal, yaitu makrifatnya. Sudah mengenal. Kalau sudah mengenal, belum bisa dikatakan mengabdi. Iya kan? Belum, baru mengenal. Pengabdiannya ya kalau sudah diimplementasikan di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Ya itulah kurang lebih permaknaan daripada urutan daripada sholat sebagai cara untuk bisa mengenal Tuhan. Jadi Anda bisa gunakan pengertian dalam sebuah pengkabaran kalau orang mengenal tentang sholat itu. Jangan salahkan sholatnya, tapi bagaimana simbol-simbol itu dibuat untuk bisa mengenalkan ajaran Tuhan. Karena dulu ajaran Arab itu kan paganisme, dia punya ritual-ritual seperti itu. Nah, Muhammad menggantinya dengan bacaan-bacaan dalam sholat itu tentang ayat-ayatnya Tuhan. Jadi ditambahkan dalam bacaannya Tuhan. Jadi kayak bagaimana seorang apa itu, kalau di Indonesia itu apa itu, Joko Tingkir, apa itu sih namanya, Sultan Gunung Jati, itu siapa sih istilahnya? Ya itu dah pokoknya. Yang ngajarinnya melalui budaya gitu, masukin dari situ. Muhammad juga masukin dari situ. Jadi waktu mereka sholat dulu bacanya nggak gitu, ya nggak tahu bacanya bagaimana, tapi diluruskan sama Muhammad tuh dengan bacaan-bacaan tentang ayat-ayat Tuhan itu. Nah karena nabinya orang Arab, bangsanya juga orang Arab, menggunakan pakai bahasa Arab. Nah kalau hari ini lu orang Indonesia pakai baca Arab, lu nggak ngerti gitu. Tapi nggak apa-apa lu gunakan ritual. Jangan lu salahkan, lu gunakan bahasa Arab, tapi harus mengerti permaknaannya, apa maksud daripada apa yang diucapkan dalam bahasa Arab, supaya dia mengerti. Jadi gitu kurang lebih para sahabat, saya ucapkan damai sejahtera.